Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimah, sahabat-sahabat salimah dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat serta karunia yang Ia limpahkan kepada kita, khususnya nikmat Dia mempertemukan dan menghimpun kita di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini, waktu yang kita luangkan, pulsa yang kita upayakan untuk bisa istifadah, mendapat ilmu, mudah-mudahan semua itu tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu amal soleh dan menjadi salah satu yang menjadi wasilah, menjadi sarana kita juga dihimpun dan dipertemukan di surganya nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat salimah dan sahabat-sahabat muslimah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mencoba untuk mengambil pelajaran dari kisah sesosok perempuan yang tidak hanya terpuji di bumi, tapi juga terpuji di langit. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji sosok perempuan yang salihah ini dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Maidah ayat 75. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Tiadalah Al-Masih, maksudnya Nabi Isa bin Maryam, kecuali seorang rasul. Telah ada rasul-rasul yang terdahulu yang sebelum Nabi Isa. Dan ibundanya, Allah mensifati ibunda Nabi Isa alaihi salam, yaitu Maryam, dengan kata-kata siddiqah, perempuan yang siddiqah. Siddiqah ini salah satu derajat di bawah derajat para nabi. Jadi betul, meskipun Maryam adalah sosok perempuan yang mulia, tapi tetap dia bukan seorang nabi. Allah mengatakan bahwa dia adalah siddiqah, dan derajat siddiq ini derajat di bawah para nabi. Dalam ayat yang lain Allah juga memuji Maryam, seperti dalam ayat yang terakhir surat At-Tahrim, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Allah menjadikan sosok Maryam putra Imran sebagai salah satu teladan bagi kita, perempuan-perempuan yang beriman. Allah sebutkan di antara sifat-sifatnya kenapa Maryam putri Imran ini patut kita teladani. Di antaranya adalah karena dia sosok perempuan yang selalu berusaha menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Dan kemudian juga Allah sifati dengan kata-kata wasaddaqat bikalimati rabbiha, selalu membenarkan apapun titah Tuhannya, siap selalu menerima apapun ketentuan dari Tuhannya. Dalam ayat yang lain, surat Ali Imran juga, Allah mensifati Maryam, Allah memuji Maryam dengan kata-kata ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, istafaki, telah memilih engkau, wa tahharaki, dan mensucikan engkau, wastafaki ala nisa'il alamin. Dua kali Allah menggunakan kata-kata istofa, kata-kata memilih. Artinya subhanallah, betul-betul sosok wanita ini adalah sosok wanita pilihan. Ketika Allah memilih dia untuk menjadi agar di rahimnya Allah menitipkan Nabiullah Isa alaihi salam agar menjadi salah satu tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tentulah bukan sosok yang sembarangan. Dua kali Allah menggunakan kata memilih, berarti memang beliau bukan sosok perempuan yang seperti perempuan-perempuan biasa lainnya.
Allah mengutamakannya, Allah mengunggulkannya di antara seluruh perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini, walaupun menurut para ulama maksudnya adalah perempuan-perempuan yang sezamannya. Ini di antara 3 ayat yang tadi Umi Yuna sampaikan adalah di antara ayat-ayat yang menyatakan betapa Allah memuji sosok perempuan solihah yang bernama Maryam putra Imran ini. Kemudian kita juga akan mendapati hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga memuji sosok Maryam. Dalam salah satu hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu nisa'i ahlil jannah." Subhanallah, di antara penghulu, pemimpin, perempuan-perempuan terbaik, di antara perempuan-perempuan terbaik, pemimpin terbaik, perempuan-perempuan yang kelak akan masuk surga. Itu beliau menyatakan ada 4 orang. Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua yaitu Asiyah istri Fir'aun. Yang ketiga Fatimah binti Muhammad, dan yang keempat Maryam putri Imran, yaitu ibunda Nabi Isa alaihi salam. Maryam jadi satu-satunya perempuan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang statusnya belum menikah. Ini seolah-olah menyatakan kepada kita bahwa peluang masuk surga itu tidak hanya bagi mereka yang sudah menikah, tapi yang belum menikah pun berpeluang untuk menjadi perempuan ahli surga, asalkan betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk pada segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat muslimah dan sahabat-sahabat salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang Allah berikan kepada Maryam, juga pujian yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyatakan kepada Maryam, dan juga kita dapati satu surat penuh dalam Al-Quran dinamakan dengan surat Maryam. Ini juga menunjukkan bahwa Maryam memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, dalam Al-Quran juga disebutkan satu surat utuh namanya surat Ali Imran. Ali Imran itu adalah keluarga Maryam. Betapa Allah ingin menyampaikan kepada kita ada keutamaan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita teladani dari sosok Maryam dan juga keluarganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak ada dalam Al-Quran yang menyebutkan misalkan surat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakeknya Rasulullah. Surat Bani Hashim, keluarga besarnya Rasulullah, tidak ada. Bahkan tidak ada dalam Al-Quran misalkan surat atas nama ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, ada satu surat yang memakai nama Maryam. Bahkan ada satu surat yang memakai nama keluarga Maryam, keluarga Nabi Isa alaihi salam, yaitu keluarga Ali Imran, keluarga Imran. Dan kita sampaikan tadi bahwa Allah sudah memilih Maryam. Beliau termasuk salah satu, kata Rasulullah, juga perempuan terbaik, bahkan penghulu para perempuan yang masuk surga, perempuan-perempuan yang ahli surga, perempuan-perempuan penghuni surga itu 4 orang penghulunya, yang disebutkan salah satu yang tersebut dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Artinya, seseorang, kita bisa ambil kesimpulan, seseorang tidak akan mungkin menjadi yang terbaik, tidak akan mungkin menjadi juara kecuali kalau dia sudah melalui tantangan-tantangan dalam hidupnya. Kecuali memang dia sudah melalui serangkaian tes, serangkaian yaitu tadi rintangan yang perlu dia lewati, sehingga di antara sekian rintangan yang dia lalui, di antara sekian tes yang dia jalani, dia memang dinyatakan lulus, bukan hanya lulus tapi lulus dengan hasil yang terbaik. Sunnatul hayah, sunnah kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan bahwa dunia ini memang tempat ujian. Tempatnya kita harus siap menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun nampak atau dirasakan kurang nyaman di hati kita. Karena memang dunia ini darul bala, tempat ujian. Tidak pandang bulu, ya. Apakah dia orang mukmin atau orang kafir, semua yang namanya makhluk hidup, semua yang namanya manusia ada ujiannya. Dan tentu semakin tinggi kelasnya, manusia secara umum akan dapat ujian. Naik kelas misalkan dia Allah pilih menjadi orang yang beriman, ada lagi ujiannya, beda lagi ujiannya. Naik kelas lagi misalkan keimanannya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi ujiannya.
Karena tingkatan-tingkatan keimanan itu menuntut adanya serangkaian tes dalam tanda kutip ya, serangkaian ujian yang membuktikan bahwa seseorang itu memang layak ada di kelas tersebut. Para muslimah, sahabat-sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempelajari, kita membaca sirah, sejarah perjalanan hidup ibunda Nabi Isa, Maryam putri Imran ini, kita akan dapati bahwa Maryam berasal dari keluarga yang sangat baik, keluarga yang terpandang, terkenal sebagai keluarga yang soleh, keluarga yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita membaca dalam surat Ali Imran, ibunda Maryam, maksudnya ibunya Maryam itu, sejak Maryam masih dalam kandungan, karena memang ibunya ini sangat dekat, hubungannya sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tipe perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibunya dan memang juga seluruh keluarga Maryam itu, keluarga Imran ya. Dan istri Imran ini, ibunya Maryam ini sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dalam kandungan, meminta kepada Allah agar Allah menjaga anaknya yang dalam kandungan itu. Dia mengatakan, inni u'izuka bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sosok ibu yang sangat visioner, yang dia memikirkan bagaimana masa depan anaknya kelak. Sejak masih dalam kandungan, dia mohonkan kepada Allah, ya Allah, aku mohonkan perlindungan perlindunganmu untuk janin yang ada dalam kandunganku, juga kelak ketika dia lahir, aku mohonkan perlindunganmu untuk anakku, bukan cuma hanya anakku saja, tapi juga keturunannya kelak. Jadi subhanallah, ibu yang visioner itu, dia mempersiapkan betul anak-anaknya dan juga kelak anak-anak dari anak-anaknya itu. Dia mempersiapkan generasi, bukan hanya anak saja, bukan hanya cucu saja. Dia menyiapkan satu generasi agar semua anak-anak, semua generasi yang berasal dari keturunannya menjadi generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang soleh, dan tidak hanya bermanfaat untuk sesama manusia, tapi juga mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maryam berasal dari keluarga yang baik-baik, dan juga kemudian kita kenal Maryam ini sosok yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin beribadah, patuh kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita menyatakan kelihatannya, kita juga pernah baca gitu kan, kelihatannya hidup Maryam kok nyaman ya. Kita baca dalam surat Ali Imran contohnya, banyak rezeki Allah yang Allah berikan kepada Maryam ketika Maryam beribadah dalam mihrabnya. Dalam surat Ali Imran diceritakan, di antara keutamaan, di antara karunia yang Allah berikan kepada Maryam itu mendapatkan rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Zakaria ini paman dari Maryam yang memang mengasuh Maryam sejak kecil, ketika Nabi Zakaria mengantarkan makanan kepada Maryam di mihrabnya, ya diceritakan seperti itu, Nabi Zakaria mendapati ada makanan, ada buah-buahan di mihrab Maryam tersebut. Anna laki hadza, kata Nabi Zakaria, dari mana engkau bisa mendapatkan semua makanan ini? Bahkan diceritakan oleh para mufassir bahwa makanan yang ada di mihrab Maryam itu seringnya adalah makanan-makanan yang saat itu sedang tidak musim. Misalkan buah-buahan yang ada di saat itu sedang musim panas, maka Maryam mendapatkan rezeki berupa buah-buahan yang hanya ada pada musim dingin, dan seterusnya. Makanan-makanan yang tidak lazim ada saat itu berada di masyarakat. Apa jawab Maryam? Qalat hadza min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kemuliaan-kemuliaan semacam itu. Lalu kita melihat, gitu kan, kelihatannya nikmat, subhanallah. Para sahabat muslimah dan juga sahabat-sahabat muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu Maryam dapatkan karena Maryam sabar. Sabar apa? Sabar dalam ketaatan. Kita tahu bersama bahwa untuk bisa sabar itu, atau bahasa lainnya, aspek kesabaran itu para ulama menyebutkan meliputi 3 hal. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika ada ujian. Nah, Maryam dalam hal ini adalah kita belajar dari sosok beliau, sabar menjalani ketaatan. Nggak mudah ya, istiqomah dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak mudah. Betapa kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita yang kadang-kadang
Bahkan mungkin seringnya inginnya kita tuh santai, inginnya kita tuh berleha-leha. Kan seperti itu hawa nafsu itu. Dan Maryam mengajarkan kepada kita perjuangan, kesabaran untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslimah, sahabat-sahabat selimah mungkin juga pernah merasakan betapa kalau misalkan kita ingin melakukan suatu ketaatan, apalagi kalau belum terbiasa, itu perlu perjuangan, perlu yang namanya mujahadatun nafs, mengendalikan, menaklukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ingin misalkan kita rehat, kita santai, kita baca status Facebook orang, kita baca apa, sementara mungkin hati nurani kita membisikkan ketaatan, ayo baca Quran dulu, hari ini engkau belum baca Quran, ayo zikir dulu, hari ini misalkan engkau belum belum maksimal dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara nurani yang membisikkan ketaatan sama hawa nafsu yang membisikkan itu tadi, apalagi kalau sampai kemaksiatan, sekedar lalai kepada Allah Subhanahu wa taala juga, itu sebenarnya perlu kita taklukkan. Nah, Maryam mengajarkan kepada kita, Maryam jadi contoh kepada kita. Kalau kita kelihatannya membaca Maryam sosok yang taat, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian berpikir mudah. Tidak. Sahabat muslimah, sahabat salimah, istiqomah dalam ketaatan itu bukan sesuatu yang mudah. Dan Maryam menjadi contoh untuk kita. Subhanallah, betapa dia mampu untuk selalu istiqomah dalam ketaatan, sehingga keistiqomahan dia dalam ketaatan, keistiqomahan dia menjauhi kemaksiatan, akhirnya berbuah karunia dan juga berbuah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Maryam tidak punya hawa nafsu? Maryam manusia biasa, para sahabat muslimah. Maryam manusia biasa. Dia bukan manusia, bukan makhluk yang luar biasa. Dia manusia biasa juga. Ada hawa nafsunya. Dan di sanalah kita belajar betapa Maryam dengan punya potensi hawa nafsu juga, dia mampu untuk selalu mengendalikan hawa nafsunya sehingga selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca sosok Maryam adalah sosok yang ahli ibadah, menjadi ahli ibadah tuh tidak mudah. Menjadi ahli ketaatan tuh nggak mudah. Betapa kita harus selalu berusaha untuk menaklukkan sekali lagi hawa nafsu kita, kecenderungan kita, dan juga godaan-godaan setan yang ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya poinnya. Jadi kita belajar dari sosok Maryam dalam kondisi bagaimanapun, dalam kondisi apapun, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan istiqomah, sabar menjalani ketaatan. Ya, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Bisikan-bisikan kemaksiatan tuh mungkin akan ada, tapi bagaimana kita selalu berusaha untuk menaklukkan itu agar kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi, apakah orang yang selalu taat kepada Allah akan selalu mulus kehidupannya seperti tadi kita ceritakan, Maryam mendapatkan karomah, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka? Apakah memang akan selalu mulus jalan kehidupan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita kembali lagi bahwa selama di dunia ini sunnatul hayah, sunnatullah akan berlaku. Nabikah dia, walikah dia, orang biasakah dia, bahkan orang kafir sekalipun yang namanya masih tetap ada di dunia akan harus siap mendapatkan ujian. Apalagi kalau kelasnya semakin tinggi, tentu ujiannya pun akan semakin dekat. Tadi pelajaran yang pertama kita ambil dari sosok Maryam adalah kesabaran dia, keistiqomahan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di segala kondisi. Dan sekali lagi, ini bukan hal yang mudah, karena coba kita cerminkan kepada diri kita sendiri, kira-kira pernahkah kita mengalami betapa kita harus bergulat dengan hawa nafsu kita untuk kemudian taat kepada Allah. Misalkan mau sholat malam, subhanallah, hawa nafsu kita mengajak gitu kan, gak usah lah gitu kan, tarik aja lagi tuh selimut, udara dingin, dan seterusnya. Nah, itu yang dibuktikan oleh Maryam, bahwa memang kita perlu untuk menundukkan hawa nafsu dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang yang taat kepada Allah, orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan itu ternyata juga harus menjalani sunnatul hayah, harus dapat ujian. Dan dapat ujian itu sesuai dengan kelasnya. Maryam tuh kelasnya kelas tinggi, ketaatannya kepada Allah luar biasa, ujiannya pun juga luar biasa. Dan di sanalah akan dilihat apakah dia lulus menjalani ujian itu atau tidak. Subhanallah, dalam surat Maryam Allah kisahkan, Maryam biasanya kan
beribadah ya di mihrabnya. Ada tempat khusus di rumah Nabi Zakaria itu, ada yang mengatakan di Baitul Maqdis itu ya. Ada tempat khusus untuk Maryam beribadah di sana. Ya subhanallah. Kemudian atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Maryam ini keluar dari mihrabnya, kemudian dia ingin pergi ke suatu tempat yang juga agak terpencil ya. Suatu tempat yang agak jauh dari keramaian juga. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan makana syarqiyyah, tempat sebelah timur Baitul Maqdis. Kita tidak perlu tahu betul sampai sedetail mungkin gitu kan, di mana sebenarnya tempat tersebut. Yang jelas dia tempat yang Allah sebutkan tempat yang jauh dari keramaian, sebelah timur Baitul Maqdis. Nah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya skenario yang sudah Allah tetapkan. Ketika Maryam pergi ke sana, beliau di sana juga berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Allah gerakkan hatinya pergi ke sana. Allah kemudian utus malaikat Jibril untuk datang kepada Maryam. Jibril datang kepada Maryam itu waktu itu dalam rupa manusia, yang tidak menakutkan, rupa manusia yang menawan itu, agar Maryam tidak ketakutan. Ya, jadi manusia biasa, tapi juga penampilannya bagus, penampilannya tidak bikin orang takut dan tidak membuat orang antipati lah penampilan malaikat Jibril dalam wujud manusia saat itu. Tapi itu pun cukup bagi Maryam yang tidak pernah berdua-duaan dengan laki-laki manapun atau dengan laki-laki asing, itu kan cukup merasa kaget. Subhanallah, orang yang selalu taat kepada Allah ketika refleks, ketika kaget pun gitu kan, ucapannya yang keluar adalah selalu ucapan-ucapan yang baik yang menandakan bahwa tutur katanya selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan kekagetan Maryam, refleks ketika melihat ada orang yang ya tidak biasa dia lihat itu kan. Refleks Maryam mengucapkan qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari engkau, ya dari kejahatan engkau. Maryam takut. Ya wajar saja seorang perempuan yang nggak pernah main-main sama laki-laki gitu kan, nggak pernah berdua-duaan sama laki-laki, tapi kemudian dia didatangi oleh laki-laki yang Maryam yang selalu berusaha menjaga kehormatan dirinya dari pergaulan bebas. Maryam selalu berusaha menjaga kehormatannya dari hal-hal yang tidak pantas di dalam norma masyarakat ataupun dalam norma agama. Dia didatangi seorang laki-laki, refleks, ya Allah, dia mengatakan aku berlindung kepada Allah dari engkau, dari kejahatan engkau, dan aku berharap semoga engkau adalah tipe orang-orang yang bertakwa juga. Sehingga ya begitulah, kalau misalkan orang yang taat kepada Allah, refleksnya pun refleks yang baik gitu kan. Tapi bayangkan kalau orang selalu jarang berzikir kepada Allah, orang jarang ingat kepada Allah, mungkin ketika dalam kondisi kaget, dalam kondisi takut gitu kan, hatinya tidak akan tenang dan bisa jadi akan melontarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas, koleksi kebun binatang lah gitu kan. Terus perkataan-perkataan yang memang ya tidak enak didengar gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi Maryam dalam kondisi ya mungkin ada wajar lah ketakutan gitu kan, dia sendiri di tempat itu jauh dari keramaian, didatangi oleh seorang laki-laki gitu kan, wajar kaget, wajar agak takut, tapi tetap subhanallah Allah karuniakan keteguhan hati sehingga kata-kata yang terlontar adalah kata-kata yang tetap baik, refleksnya itu refleks yang baik ya. Jadi qalat inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Dari mungkin kalau engkau punya niat yang tidak baik kepadaku, aku serahkan urusanku kepada Allah. Baru kemudian malaikat Jibril menceritakan, menegaskan bahwa saya adalah utusan Allah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan bahwa engkau Allah pilih untuk mengandung nabi Allah Isa alaihi salam. Begitu malaikat Jibril menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memilih Maryam agar kelak dari rahimnya lah terlahir Nabi Isa alaihi salam, agar kelak Nabi Isa dan juga ibundanya Maryam putri Imran menjadi salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Kalau misalkan dalam pandangan manusia biasa, seorang wanita tidak akan mungkin hamil tanpa ada suami atau tanpa ada laki-laki yang menghamili, maka kalau Allah menghendaki itu bisa saja terjadi. Apapun yang dalam pandangan manusia nampak mustahil, kalau Allah sudah berkehendak, maka itu mudah saja. Kata malaikat Jibril, qala kadzalika huwa alayya hayyin. Allah sudah mengatakan, wahai Maryam, bahwa hal semacam itu adalah sesuatu yang mudah. Karena memang reaksi pertama dari Maryam ketika ketika malaikat Jibril menyampaikan bahwa Maryam kelak akan mengandung, maka jawaban Maryam adalah qalat anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin saya bisa hamil, saya bisa punya anak, sementara saya belum pernah bersuami, sementara saya juga tidak pernah tersentuh oleh laki-laki yang bukan mahram, oleh laki-laki asing. Maryam tipe perempuan yang terhormat, Maryam tipe perempuan yang terjaga, yang selalu menjaga kemaluannya, selalu menjaga kehormatannya, bukan tipe perempuan yang memiliki pergaulan bebas, bukan tipe perempuan yang suka kongko-kongko sama laki-laki. Dia perempuan yang taat. Jadi begitu ada kabar bahwa dia akan hamil, reaksi pertama ya memang heran, dan itu suatu hal yang wajar. Jadi pertanyaan Maryam yang kita baca dalam Al-Quran, kalau kita temukan pertanyaan seperti itu, bukan pertanyaan untuk protes atas ketentuan Allah, bukan pertanyaan untuk menggugat ketetapan Allah, tapi suatu pertanyaan yang wajar, yang normal, karena memang secara umum yang namanya perempuan hamil tuh kalau dia bersuami atau memang ada yang menghamili. Tapi Maryam tidak bersuami. Maryam juga bukan tipe perempuan yang suka jalan sama laki-laki gitu kan. Jadi kata Maryam, bagaimana saya bisa hamil? Dan malaikat Jibril mengatakan, ini sudah ketentuan Allah, ini sudah kehendak Allah. Allah memilih engkau wahai Maryam untuk bisa hamil, dan kemudian nanti dari rahimmu terlahir sosok nabi juga, sosok manusia yang baik juga, yang Allah kemudian memerinci keutamaan Nabi Isa dalam beberapa ayat di surat Al-Imran dan surat-surat yang lainnya. Nah, begitu malaikat Jibril menjawab bahwa ini adalah ketentuan Allah, ini adalah ketetapan Allah, agar engkau menjadi salah satu tanda bahwa ketika Allah sudah menghendaki, itu segalanya akan menjadi mudah. Yang nampak mustahil dalam pandangan manusia mungkin lebih cepat dari kita membalikkan telapak tangan, segalanya akan terwujud dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu sudah didengar jawaban Jibril bahwa memang itu akan menjadi salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa ini adalah kehendak Allah, Maryam pun menerima. Maryam nggak protes lagi. Tidak akan kita baca dalam Al-Quran Maryam kemudian mengajukan pertanyaan lagi. Karena Maryam memang wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Saddaqat, percaya bahwa ini memang ketentuan Allah, siap menerima apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tentu ini bukan konsekuensinya bukan ringan. Ya. Dia memikirkan, apakah Maryam tidak berpikir gimana orang kira-kira memandang dia, itu juga terfikir bagaimana nanti kira-kira pandangan orang kepada dia. Seorang perempuan yang terkenal sebagai ahli ibadah tapi ternyata hamil tanpa nikah, ya memang tidak ada laki-laki yang menghamili. Itu dalam pandangan manusia bisa jadi Maryam bisa jadi itu dia melacur dan seterusnya gitu kan. Mungkin bisa jadi ibadah dia di mihrab itu, ibadah dia di masjid itu, ibadahnya hanya topeng saja, hanya kedok saja. Bisa jadi akan ada pandangan manusia semacam itu. Juga beban berat lainnya bagi seorang Maryam yang selalu berusaha menjaga kesucian dirinya, yang juga berasal dari keluarga baik-baik. Kira-kira bagaimana orang akan memandang keluarganya sudah sejauh ini, selama ini dipandang sebagai keluarga yang baik, keluarga yang soleh. Nah, Maryam khawatir gitu kan akan tercoreng nama baiknya karena kondisi Maryam yang hamil hamil atas ketentuan Allah tadi. Itu yang Maryam juga sangat khawatirkan. Sahabat-sahabat muslimah dan sahabat-sahabat salimah, subhanallah, para ulama mengatakan masing-masing kita akan diuji di titik terlemah kita. Sampai kita betul-betul bisa sanggup melewati ujian itu, maka di sanalah ditentukan derajat kita. Bagi orang misalkan yang tipenya suka dipuji terus, itu senang kalau mendapat pujian orang, kemudian suka nggak enak, suka kesel ketika misalkan ada orang yang kurang menghargai dia, maka bisa jadi Allah akan menguji dia dengan misalkan dipertemukan dengan orang yang mungkin kurang menghargai dia,
selalu yang memandang rendah dia gitu kan, akan selalu Allah uji dengan hal-hal semacam itu sampai suatu ketika dia mampu atau dia sampai pada tahap antara dipuji dan dicaci, ya kondisi hatinya itu biasa-biasa saja. Ibarat kata itu kan, kata orang itu, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Jadi seperti itu. Selama dia masih belum bisa melalui ini gitu kan, Allah pasti akan terus menguji dia dengan yaitu dari suasana hati yang gak enak ketika misalkan dia tidak mendapat pujian, atau justru ketika dia mendapat cacian atau katakanlah hal-hal yang merendahkan. Seseorang yang memang misalkan suka kepada harta, kepada materi, Allah akan uji tuh dengan terus menerus itu kan, dibuat punya keinginan memiliki sesuatu, mendapatkan sesuatu yang berupa materi, sampai memang dia sampai tiba pada satu tahap gitu kan, dimana betul-betul dia gantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi itu tidak lagi menjadi segala-galanya bagi dia. Dia selalu berharap hanya ridha dan rahmat Allah serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat muslimah, sahabat-sahabat salimah dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua. Kisah Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam memberi kita pelajaran, membuat kita semakin bisa memaknai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan menerima balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang tidak terhingga, balasan yang tidak terhitung, tidak bisa dibatasi dengan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Balasan bagi mereka yang sabar adalah balasan yang tiada terhitung, tiada terhingga. Sabar dalam hal apa? Sabar yang pertama dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok Maryam adalah sosok yang menjadi contoh teladan bagi kita, khususnya kaum perempuan, untuk selalu istiqomah dalam ketaatan, untuk selalu mampu mengalahkan hawa nafsu, mampu menaklukkan diri kita, mampu melakukan mujahadatun nafas, memaksa diri kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tentu tidak mudah. Kita minta kepada Allah selalu, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa minta apa? Doa minta, ya Allah, bantu kami, bantu saya ya Allah, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepada Engkau, wa syukrika, dan selalu bersyukur atas apapun yang Engkau berikan. Subhanallah, Allah suka. Para sahabat-sahabat sekalian ya, Allah suka ketika kita diberi karunia sedikit seberapapun gitu kan. Allah suka kalau kita selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Betapapun mungkin kecilnya nikmat itu, tapi kecilnya nikmat yang kita syukuri itulah yang akan mengundang nikmat-nikmat Allah selanjutnya ya. Kemudian wa husni ibadatik, kita juga minta kepada Allah agar mampu mempersembahkan ibadah, mempersembahkan penghambaan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam ketaatan. Maryam memberi kita contoh semacam itu, betapa kita pun para perempuan mampu untuk menjadi ahli surga dengan istiqomah, dengan selalu berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam juga menjadi sosok yang sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Bukan berarti di usia dia yang masih muda belia kala itu tidak ada godaan, bisa jadi ada, tapi godaan untuk senang-senang gitu kan, seperti perempuan-perempuan sebaya seusianya saat itu bisa jadi ada, tapi Maryam memilih untuk menjadi salah satu bukti dikabulkannya doa ibundanya. Jadi sosok perempuan yang solehah, sosok perempuan yang ahli ibadah, subhanallah, itu juga tidak mudah. Dan ini juga menjadi salah satu yang harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuat kita, Allahumma karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, buat kami itu tidak menyukai hal-hal kekufuran, tidak menyukai kemaksiatan. Subhanallah, Maryam berusaha sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Maryam juga menjadi sosok yang menjadi teladan bagi kita dalam hal melewati ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian hamil tanpa suami, ujian hamil katakanlah di luar pernikahan ya, tanpa menikah sebelumnya, sementara dia terkenal sebagai perempuan yang baik, berasal dari keluarga yang baik-baik. Ini bukan ujian yang mudah buat Maryam, ini ujian yang sangat sulit. Kalau tidak karena keimanan, kalau tidak karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin
pertanyaan yang tadi dari mana saya dapat perempuan akan berbuntut protes-protes berkepanjangan. Kenapa saya ya Allah? Kenapa tidak yang lain? Kenapa protes-protes yang berkesinambungan? Tapi Maryam hanya mengucapkan satu pertanyaan yang wajar. Bagaimana saya bisa punya anak sementara saya belum bersuami dan saya tidak pernah tersentuh oleh laki-laki asing? Dan begitu malaikat Jibril menyampaikan ini adalah ketentuan Allah, Maryam menjalaninya dengan sepenuh keimanan, dengan sepenuh keridhaan atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian keberhasilan Maryam menjalani ujian dalam hidupnya, menjalani tantangan kehidupannya, itulah kepasrahan dia atas segala ketentuan Allah, keridhaan hatinya atas segala ketetapan Allah, membuat namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai sosok perempuan yang siddiqah, selalu percaya atas ketentuan Allah, selalu siap menerima apapun ketetapan Allah. Di samping tentu siddiqah ini sosok yang selalu taat kepada Allah, mampu untuk istiqomah dalam ketaatan, mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya sehingga selalu diarahkan kepada kebaikan, dan juga kemudian mampu untuk sabar jauh dari kemaksiatan. Para sahabat muslimah, sahabat salimah sekalian, sekali lagi bukan berarti orang yang soleh itu orang yang akan terjauh dari ujian. Tidak, semuanya sunnatul hayah, sekali lagi pasti akan mendapat ujian. Kondisi pandemi ini akan juga menjadi ujian, tidak hanya bagi orang-orang yang kafir, tidak hanya bagi orang-orang beriman gitu, semuanya, semua kondisi pandemi atau kondisi-kondisi yang lainnya pun akan selalu ada ujian-ujiannya bagi kita. Tapi tentu masing-masing beda ujiannya. Yang barangkali kita lihat nampak biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, bukan berarti dia tidak ada ujiannya, pasti ada ujiannya. Cuma barangkali karena buah dari ketaatannya kepada Allah, Allah membuat hatinya itu tenang, Allah membuat hatinya kemudian selalu bisa mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian sampai datang tibanya pertolongan Allah dari ujian yang dia hadapi. Sahabat-sahabat muslimah, sahabat-sahabat salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang bisa Umi Yuna sampaikan. Lebih kurangnya Umi Yuna mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.